Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham ya. Dan di video kali ini kita akan membahas saham lagi ya, saham yang bergerak di sektor properti. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman download dulu ebook kami ya. Kami menulis ebook yang berisi 5 saham yang menurut analisa kami masih undervalue. Teman-teman silahkan download secara gratis ya, linknya ada dalam deskripsi di video ini. Dan teman-teman silahkan join juga di channel Telegram kami ya, channel The Investor, karena kadang di situ saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Dan pastikan teman-teman hanya join lewat link di dalam deskripsi ini saja ya, jangan di searching. Takutnya teman-teman nanti masuk di akun bodong. Oke, selamat menonton. Nah, kita akan bahas saham CTRA teman-teman sekalian ya. Saham Ciputra ini bergerak di sektor properti, pasti teman-teman juga tahu ya. Dan saya menilai CTRA ini masih punya potensi naik ke depan nanti ya. Oke, kita lihat dulu struktur perusahaan ya dari sisi pemegang sahamnya. Kalau kita lihat CTRA ini 47% dimiliki oleh publik ya, dimana ini menurut saya masih bagus karena publik tidak menjadi pemilik mayoritas ya. Pemilik mayoritas masih dipegang oleh PT Sang Pelopor, di mana PT Sang Pelopor ini adalah anak dari Ciputra Family. Ya, kemudian perusahaan juga memiliki saham treasury sebanyak 0,13% ya. Jadi pernah melakukan buyback ya. Nah, kalau kita lihat perkembangan harga saham CTRA dari 2013 sampai sekarang, ini bisa dikatakan harga saham CTRA ini tidak kemana-mana alias sideways ya. Artinya memang tipe saham properti itu memang bukan sebagai core stock ya. Alias ini adalah saham cyclical ya. Jadi masuknya pun harus tepat ya. Tepat terutama sebelum boomingnya properti. Saat video ini diambil, tanggal 24 Januari 2022, harga saham CTRA ditutup di harga 935. Ya, jadi sempat naik ke 1.200 tapi akhirnya turun ke 935. Nah, sekarang bagaimana dengan fundamentalnya? Kita akan bahas ya. Kita langsung masuk ke pendapatan dari CTRA, di mana kalau kita lihat kinerja operasional perusahaan menurut saya bagus ya. Pendapatannya naik 57%. Laba kotornya juga naik 72%. Kalau kita lihat pendapatan dari CTRA ya, di mana pendapatan ini 58% ya itu disumbangkan dari penjualan rumah, ruko, dan kafling tanah ya. Ini pendapatan per produknya ya. Ini posisi semester 1 2021 kita ambilkan dari Public Expose ya. Kemudian kalau pendapatan per lokasi alias lokasinya ini 50% juga disumbangkan di lokasi Jakarta dan sekitarnya. Kemudian nomor 2 ada Surabaya dan sekitarnya ya. Nah, dengan pendapatan dan laba bruto yang naik, laba bersihnya juga naik ya. Posisi kuartal 3 2021 pendapatan CTRA naik 337% ya. Jadi ada kenaikan yang signifikan dari kinerja CTRA. Oke, sekarang kita lihat pendapatan maupun laba bersih CTRA dalam jangka panjang ya. Dimana tahun 2013 sampai 2021 sebenarnya pendapatan CTRA cukup bagus ya. Memang tidak selalu naik, ada fasenya naik, ada fasenya turun ya. Cuma di tahun 2021 ini kita lihat dengan kenaikan pendapatan 57%, di akhir tahun 2021 kami proyeksikan pendapatan bisa mencapai 9,6 triliun ya. Kemudian laba bersihnya pun juga sama ya, dimana kalau kita lihat di tahun 2021 ini dengan konservatif kami memproyeksi laba bersih dari CTRA naik menjadi 1,5 triliun ya. Dan ini juga laba tertinggi sejak tahun 2013. Oke, sekarang kita lihat dari sisi kesehatan neracanya ya. Dimana kalau kita lihat secara rasio DER atau debt to equity ratio ya. Jadi saya hanya menghitung hutang bank maupun penerbitan obligasinya saja. CTRA menurut saya hutangnya masih terkendali dengan DER di bawah 100% ya. Posisi kuartal 3 2021 DER-nya 58%.
Nah, sekarang kita lihat nih neracanya, ya asetnya khususnya. Kalau kita lihat aset perusahaan totalnya ada 40 triliun, di mana 6,5 triliun ini berupa kas ya. Jadi kalau kasnya besar, ini termasuk menurut saya termasuk cukup besar ya. Kasnya besar artinya potensi untuk gagal bayar kecil ya. CTRA kalau kita hitung ya juga posisi kas kuartal 3 ini masih bisa membayar hutang-hutang yang akan jatuh tempo nantinya ya. Jadi kemungkinan untuk gagal bayar dalam jangka pendek ini menurut saya sangat kecil. Nah, sekarang kita coba lihat histori valuasi dari CTRA ya. Kita lihat histori valuasi CTRA di tahun 2013 sampai 2015 tinggi ya, dimana selalu di perdagangan di level PBV di atas 1,5 kali. Kenapa tinggi? Salah satu faktornya ya karena ROE-nya tinggi. Ya. Dengan kenaikan laba di tahun 2021 ini kami memproyeksi ROE perusahaan ya sekitar 10% ya, antara 9 sampai 12% ya. Kita tunggu laporan full year-nya, tapi untuk konservatifnya kita perkirakan hanya 9,7%. Ya karena ROE-nya turun, maka memang sudah sewajarnya valuasinya juga ikut turun. Ya di harga 935, CTRA menggambarkan ya price to book value-nya 1 kali. Dan ini adalah price to book value terendah sejak 2013. Padahal laba bersihnya saat ini ya, tahun 2021 adalah laba tertinggi sejak tahun 2013. Nah, kita lihat khususnya di tahun 2016 dan 2017 teman-teman ya, dimana di tahun ini ya 2 tahun ini ROE CTRA sebenarnya kecil. Tapi kenapa price to book value-nya bisa besar? Ini PBV posisi akhir tahun ya, akhir tahun 2016 dan 2017 ya, dimana PBV-nya menyentuh angka 1,6 kali. Kalau kita lihat di pertengahan tahun 2016-2017 itu bisa sampai 2 kali. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di tahun 2016 dan 2017 booming properti, ya. Jadi ketika di situ ada booming properti, maka harga saham-saham properti juga ikut naik. Salah satunya adalah CTRA, ya. Berarti artinya kenaikan di sini juga salah satunya didukung oleh sentimen dari properti itu sendiri, ya. Nah, sekarang kita coba lihat nih, kira-kira ada potensi sentimen nggak di tahun 2022 ini untuk sektor properti. Ya, nah yang pertama teman-teman sekalian ya, ada sentimen bahwa ibu kota negara resmi pindah ke Kaltim ya, di mana RUU ini sudah disahkan, artinya memang sudah resmi pindah ke Kaltim dan proyek pembangunannya pun sudah dimulai ya. Ini ada 2 berita yang kemarin cukup istilahnya cukup menghebohkan, cukup viral ya. Ibu kota intinya resmi pindah ya. Nah, sekarang kita coba lihat nih. CTRA punya lahan nggak di Kalimantan? Nah, kalau kita lihat secara total ya land bank CTRA ya, di mana dari keseluruhan land bank CTRA juga memiliki land bank sekitar 870 hektar di Kalimantan ya. Yang kue warna orange ini adalah land bank yang di Kalimantan. Dari 870 hektar tersebut 400 hektarnya berada di Kalimantan Timur, alias disinilah ibu kota negara akan dibangun. Artinya di sini Kalimantan ada kecipratan sentimennya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya teman-teman, tadi bisa lihat di slide yang di awal tadi ya, bahwa CTRA ini produknya, lokasi terbesarnya itu ada di Jabodetabek atau Jakarta dan sekitarnya. Nah, penjualan properti di Jabodetabek ya, ini termasuk Banten melonjak 69% ya. Jadi ini berita yang juga bagus ya. Kemudian kita lihat juga dari sisi makronya ya, bahwa diskon PPN properti 50% diperpanjang hingga Juni 2022. Jadi ini juga salah satu sentimen positif dari properti. Jadi suku bunga nggak jadi naik ya, dan juga PPN properti 50% diperpanjang. Nah, harapannya teman-teman sekalian ya, sektor properti akan kembali booming di 1-2 tahun ini.
Karena biasanya sektor properti itu booming setelah krisis ya. Ketika krisis semuanya berhenti ya, semua berhenti beroperasi, ekonomi agak sedikit terhambat. Tapi begitu krisis reda biasanya harga-harga energi dulu yang naik ya, seperti minyak bumi, kelapa sawit, batu bara dan sebagainya itu naik. Kemudian dilanjut dengan properti ya, kemudian dilanjut dengan otomotif. Nah, harapannya setelah energi yang di tahun kemarin sudah naik, di tahun ini properti juga ikut booming ya, ikut booming lagi, harapannya seperti itu ya. Nah, jadi ketika sektor properti booming, maka CTRA seharusnya bisa mendapatkan sentimen positif juga. Nah, oke ya. Jadi ini kesimpulannya. Nah, yang pertama dari sisi fundamental perusahaan ya, kita lihat neracanya sehat, artinya potensi gagal bayar itu kecil. Kemudian adanya lompatan kinerja. Biasanya ketika perusahaan membuka lompatan kinerja dan bisa dipertahankan sampai akhirnya sentimen positif masuk, harga sahamnya biasanya akan terbang ya. Ini yang pertama. Yang kedua ya, jika laba bersih sampai akhir tahun menjadi 1,6 triliun maka proyeksi ROE-nya sekitar 9,6%. Ya, ini ROE tertinggi sejak 2016. Ini perhitungan konservatif kami ya. Kemudian yang ketiga, mengenai sentimen. Ini juga penting ya. Dengan adanya pemindahan ibu kota negara, perusahaan CTRA memiliki opportunity untuk mendapatkan dan menggarap meja proyek di IKN ya, ibu kota negara. Hal ini juga didukung land bank yang dimiliki oleh perusahaan yang masih besar di sana. Ya, kemudian salah satunya juga adalah sentimen positif yang diperpanjangnya insentif properti sampai dengan pertengahan tahun 2022 ini. Ini sentimen yang harusnya bisa muncul di tahun ini. Nah, kemudian dari valuasinya ya. Valuasi saat ini harga 935 menunjukkan price to book value satu kalinya, atau ini adalah PBV terendah sejak 2013. Padahal laba tertinggi sejak tahun 2013 ya. Nah, saat sentimen properti booming tahun 2016 dan 2017 lalu, CTRA pernah dihargai sampai 2 kali book value-nya. Artinya apa? Artinya kalau 2 kali book value-nya seharusnya harga CTRA bisa naik sampai di 1.800. Atau kalaupun misalkan kita ancang-ancang di 1,5 kali price to book value-nya, harganya seharusnya bisa di 1.350. Nah, teman-teman sekalian, itu sekilas review mengenai saham CTRA. Dan sekali lagi teman-teman sekalian ya, bahwa video ini hanya bersifat informasi umum saja. Jadi bukan rekomendasi beli, bukan rekomendasi jual. Silahkan teman-teman analisa ulang, dan segala resiko yang timbul atas keputusan Anda dari video ini tetap menjadi tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.